kita. Kenapa kita mesti mikir-mikir lagi gitu? Iya, mikir-mikir mencinta enggak ya. Maju mundur Padahal mau kita gitu. sudah dicintai dari awalnya itu ya, terus disertai ya. Tapi jadi mukjizat dong nih ya. Iya. Pengalaman syukur yang nggak pernah hilang dong dalam sejarah pengalaman hidup ya. Itu semakin saya melayani, semakin Tuhan memberi saya memberi terus dan memberkati ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Selamat datang di Pojok Iman, di mana kita berjumpa dalam sharing cerita-cerita kehidupan, kisah-kisah yang inspiratif, semoga meneguhkan dan menjadi Master of Story. Hari ini kita kedatangan 2 tamu nih ya. Saya diapit bidadari apa malaikat ya. Nanti kita lihat saja ya. Yang jelas hadir Ibu Susan, hadir juga Ibu Kristi yang bersama-sama datang ke studio ini. Apa dan bagaimana ceritanya nanti kita lihat saja nanti ya, setelah pesan-pesan berikut ini pasti ya. Jadi sekarang kita mulai dulu dengan perkenalan lah Bu Susan. Kenalan kepada pemirsa, nama lengkapnya, siapa suami, anaknya berapa, tinggalnya di mana, minimalnya gitu dulu lah. Nanti juga bekerja sama ya. Silahkan Bu, silahkan. Saya Susan, nama lengkap saya Susana sebenarnya. Suami saya kan sebenarnya bukan seorang Katolik. Sedangkan saya punya 3 anak, 1 putra, 2 putri. Saya sendiri Katolik dari kecil ya, jadi baptis kecil ya mau ya. Kecil ya. Jadi dari ibu dan keluarga saya semua udah dari Katolik. Sedangkan suami saya semua dari agama yang bukan Katolik, yang masih kepercayaan lah istilahnya ya. Dan dari keluarga semua masih fanatiknya, sembayangnya juga masih ini ya. Saya menikah sudah 21 tahun. 21 tahun ini, selama menikah ini, setiap kali saya ke gereja atau apa segala macam, dari suami bilang, loh kenapa kamu rajin ngapain ke gereja, yang penting kita tidak melakukan salah dan berjalan dengan lurus, udah beres gitu loh. Nggak usah sering-sering lah, yang penting Minggu ke gereja udah beres gitu. Jadi orang biasa-biasa aja, jangan terlalu fanatik, nanti nggak enak gitu ya katanya. Gitu ya. Nah itu saya selama 20 tahun itu begitu. Dan kalau saya Sabtu Minggu kadang-kadang kita mau ke gereja, ngajak anak-anak kebetulan baptis, semua ikut baptis. Saya menikah juga di Katolik. Cuman tetap suami tidak mau dan didukung sama orang tuanya semua, jadi tidak perlu lah dianggap. Oke, Ibu tinggal di mana? Saya dari Paroki Kelapa Gading. Paroki Kelapa Gading ya. Nah, kebetulan berarti usia perkawinan Ibu sama usia imamat saya sama loh, 21. Oh gitu ya, Mo. Kita sepantar ya. Tapi salah tinggi ya. Saya pendek, Ibu lebih tinggi. Baik, kasih dulu Bu Susan ya. Terima kasih biasa dipanggil Bu Susan Ibu kita ini. Sekarang ganti Ibu Kristi, kenalin nama lengkapnya, tinggal di mana, suami, anak-anak ya, atau apa. Silakan. Nama saya Kristi, Kristi Cio. Saya tinggal di Kemayoran. Kebetulan saya single mom, sudah 15 tahun. Single mom ya. Dan saya baru dibaptis 3 tahun yang lalu.
Dan kebetulan anak saya duluan dibaptis dulu daripada saya. Saya dibaptis juga karena anak saya selalu bilang, "Mami bohong ya, katanya mau baptis nggak baptis." Saya juga belajar katakumen itu 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun, lama banget tuh ya. Bukan itu aja, saya belajar katakumen itu 4 kali. 4 kali, maksudnya gimana itu? Belajar setengah putus, belajar setengah putus, karena waktu itu saya benar-benar tidak mengenal Tuhan tuh seperti apa gitu. Ya, pokoknya Tapi, putus-putus gitu ya, sampai 4 kali ya. 4 kali. Buset. Tapi dari kecil, Ya. pertama kali saya, keluarga saya itu semua kepercayaan ya. Kepercayaan. Pertama kali saya orang Medan. Mm-mm. Saya masih ingat, saya masuk ke gereja itu pertama menginjak kaki aja saya sudah jatuh cinta. Waduh. Langsung mau jadi suster. Baru mau jadi suster. Oh my God. Saya merasa kok enak sekali ya. Iya. Di dalam gereja itu kok kayak setanan sekali. Oh. Tapi di rumah kerjaan saya tuh membersihkan kepercayaan gitu loh. Oh. Jadi iya, saya iya. waktu itu mau minta di baptis, orang tua saya nggak kasih. Akhirnya berjalan. Oh, belum kasih belum. waktu Jadi, masih kecil ya. Jadi, ya begitu. Pas begede udah boleh malah putus-putus 4 Iya, kali. betul. Karena gitu. saya waktu itu merasa takut karena tidak mengerti. Saya merasa Tuhan itu kok suka menghukum gitu loh, dikit-dikit hukum. Tapi terakhir yang keempat kali ini aku putuskan saya mau benar-benar mengikuti Tuhan. Nggak ada yang maksa itu. Nggak ada. Dipaksa Makanya anak-anak. itu waktu itu dipaksa masih nggak jadi. Oh, masih nggak jadi. Terakhir anak saya sudah bosan, saya baru benar-benar niat mau mengenal Tuhan. Makanya belajarnya sampai 1,5 tahun. Oh lah. Itu nggak bosan itu, Bu. Nggak bosan. Biasa orang protes loh, Romo lama. Tapi waktu gitu. terakhir saya belajar itu saya benar-benar mengerti Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu adalah kasih. Yeah. Di situ aku baru dibaptis. Puji Tuhan. Setelah dibaptis itu saya merasa beda langit sama bumi gitu loh. Beda. Saya nggak tahu harus bagaimana mengucapkannya gitu. Iya, betul, Sampai betul. hari ini pun saya masih merasa kenapa saya orang yang berdosa ini tapi Tuhan begitu baik sama saya. Mencintai ya. Begitu dikelilingi teman-teman yang begitu Begitu baik. baik pasti malaikat-malaikat tuh Betul, temannya betul, ya. betul. Ada di sini juga. Iya. Tapi dia belum muncul ya. Besok. Iya, itu Anak Romo. berapa sih, Bu ya? 1 aja. Anak 1 ya. Jadi tinggal di Kemayoran. Ya, Udah anak lama saya juga? kebetulan lagi sekolah ini di luar, Oh, sekolah di mana? di Kanada. Oh, di Kanada. Waduh, sering menjenguk dong. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Gitu, Oh, Romo. ya, oke. Tinggal di Kemayoran. Kemayoran paroki mana ya itu ya, paroki? Santo Iya, Lukas. Oh iya, Santo Lukas, Sunter ya. Oke, good ya. Baik saudara-saudara yang terkasih, itu perkenalan singkat, biasa dipanggil Bu Susan, biasa dipanggil Bu Kristi. Ini dua-dua mereka datang kepada Anda dan saya untuk cerita kisah-kisah kehidupan. Dan rupa-rupanya menarik kisah-kisah mereka ini. Kita akan mulai dengan Ibu Susan dulu. Kisah suaminya akhirnya dibaptis. Ya, gimana itu Bu ceritanya itu? Ya, saat itu saya juga nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba dari dia kayak keberatan kalau saya terlalu banyak pelayanan dan macam-macam. Tiba-tiba dia suatu hari kita lagi makan, dia tiba-tiba kalau mau jadi Katolik gimana caranya ya? Oh, dia bilang gitu. Saya pikir ini orang kenapa ya gitu. Kok tiba-tiba tanya begitu gitu. Dan saya bilang, siapa yang mau menjadi Katolik? Nah, itu kebetulan kita tuh ada minggu depannya tuh ada rekoleksi. Oh, dan rekoleksi di paroki itu. Kebetulan kita lagi keluar kota. Lagi keluar kota. Jadi saya juga belum berani minta izin, saya mau rekoleksi gitu kan. Dan tiba-tiba, tapi dia dengan tiba-tiba kalau mau jadi Katolik susah nggak? Mesti belajar ya setahun ya. Dia bilang gitu kan. Saya bilang coba aja. Kalau emang siapa yang mau? Saya bilang gitu. Terus dia senyum-senyum aja. Saya bilang dia nggak bilang saya, dia juga senyum-senyum. Terus saya bilang kamu mau? Saya langsung dari lagi makan langsung tertegun gitu ya. Oh, kamu mau? Dia bilang iya. Emang nggak boleh? Ya boleh banget. Padahal dalam hati saya, sampai kepengen. Puji Tuhan, akhirnya 20 tahun berapa ngajakin. menantinya? 20 tahun ngajakin. Iya, ngajakin nggak mau. Nggak pernah mau ya. Pernah mau. Akhirnya pas dia bilang mau, saya bilang
kamu nggak apa-apa belajar setahun. Nggak apa-apa katanya. Saya dalam hati saya, ini mujizat apa gitu kan. Nah itu kejadian itu tuh selama karena saya sejak saya sering pelayanan pelayanan, saya merasa aduh Tuhan kok ini banget ya, bersyukur banget. Terus dikasih tahu sama teman yang pengarahan rohani juga ya, dia bilang coba aja kamu ada apa yang meminta pasti Tuhan. Dalam hati saya, aduh baptis dari kecil, saya cuman kadang-kadang istilahnya ya ke gereja minggu doang lah istilahnya ya kan. Nah terus saya bilang Pak Tuhan Bapak, mungkin saya maunya suami saya dibaptis gitu, kayak orang-orang pergi ke gereja suami istri gitu. Tiba-tiba terjadi begitu gitu kan. Kabulin miracle ya. Iya. Mujizat apa ini? Pas makan lagi. Pas lagi makan saya sampai stop, sampai makannya nggak lanjutin, mau langsung. Keselak nggak? sampai cari tahu, buru-buru cari tahu. Aduh, belajar di mana ya? Oh gitu. Anak-anak dengar nggak saat itu? Anak-anak kebetulan anak saya di luar, nggak ada di Jakarta. Mereka dua di luar, satu doang lagi sekolah juga. Nah pas udah itu langsung, nah ada rekoleksi nih, yuk kamu ikut ya. Boleh katanya. Bener, dia bilang boleh. Bangun jam 5 loh. Boleh katanya. Rekoleksi pas lagi di luar kota juga. Waktu itu ke Bogor. Ke Bogor ya. Tapi Bogor. Sama lingkungan. Sama orang lingkungan. Dan, berarti dapat izin sekalian dong ya. Iya, jadi makanya sekalian dia ikut. Orang biasanya lingkungan izinnya susah-susah ya. Orang lingkungan sama, hah? Suami kamu mau ikut? Salah nggak? Tegesin lagi loh, jangan udah daftar nggak jadi. Iya, benar. Terus? Sedang beneran. Terus mereka buru-buru kasih tempat juga, mau betul. tadinya di bus kan nggak ada tempat lagi. Betul. Dikasih tempat sekalian. Waduh, dalam hati saya puji syukur. Nah, dia sampai di tempat retret juga saya lagi mikir, ini orang setengah jalan kabur. Ntar dia dengerin bosen dia kabur. Iya, malahan mau duduk paling depan dia. Oh, dia duduk paling depan ya. Duduk paling depan. Terus saya sampai nggak konsen apa yang Romo ini, saya lagi liatin dia ini kabur kan gitu kan. Jadi sebetulnya yang ikut rekoleksi malah suami ya. Iya, jadi kamu malah mendampingi ya. Malahan dia nyanyi dia tepuk tangan semua. Saya yang lirik-lirik ini. Oh gitu ya. Puji Tuhan sampai pulang dia oke aja. Terus besokannya dia bilang daftarin deh. Saya mau ke Tukumen gitu. Belajar akhirnya. Belajar. Setahun tuh ya. Waktu itu karena dia belajarnya tiap hari dia mintanya tiap hari 6 bulan berturut-turut. 6 bulan. Tiap hari suster belajarnya Nggak suster lagi suster ya. Suster mau dia tiap hari. Pertama dia bilang, kamu nggak salah, kok daftarin saya sama suster katanya. Orang biasa aja ngajar ada nggak katanya. Katanya mau ya kan. Iya, dia bilang kan kaku katanya. Malahan belakangan dia bilang sama saya, kan waktu itu ada sekali suster nggak sempet, ganti orang biasa. San, kayaknya enak deh sama suster aja. Kalau suster nggak bisa, mendingan jangan dulu. Nah itu akhirnya habis sampai dibaptis Desember kemarin. Oh baru kemarin? Iya baru 2019. 2019. Wah baru dong ya. Dia dibaptis, ya puji Tuhan sampai hari ini ya kita sekeluarga udah Katolik gitu. Amin ya. Bulan apa? Waktu bukan Desember, November. November ya. Waduh. November kan. Bulan-bulan bagus memang November itu. Ya. Karena ulang tahun saya. Oke, good ya. Selamat kalau gitu ya. Berarti tapi ini pengalaman Ibu juga mendoakan nggak? Ya, saya setiap malam sih saya pasti doakan. Saya pasti doakan bahwa nama dia dalam doa saya. Semoga saya selalu berkeinginan satu keluarga itu semua Katolik seiman. Jadi membimbing anak kita juga untuk ke sananya karena anak-anak kan udah dewasa ya. Ya jadi pikiran kalau seiman kita doain juga lebih ini. Akhirnya ya sekarang kita kadang-kadang doa rosario barengan. Jadi apalagi semuanya dikabulin dong nih ya. Semua dikabulin. Ke gereja bisa barengan. Iya. Sekarang bisa rosario barengan, ya kan? Kan situ emang mintanya itu, ya kan? Tapi untuk gereja suami masih pelan-pelan, nggak apa-apa. Kan dia harus step by step ya. Iya, apalagi di sekarang lagi masa pandemi COVID begini, malah bagus untuk membina di keluarga. Iya, bagus. Tapi ini tadi yang menarik ya, ini semua karena saya melayani. Kenapa Ibu sampai bilang begitu?
Gini, saya kan sebenarnya aktif melayani itu baru 4 tahun ini. Ya. Ya. Setelah saya melayani, ternyata saya nggak nyangka seperti yang Bu Kristi ya. Tuhan itu, saya biasa-biasa aja, tapi kok Tuhan dengerin semua doa saya. Apa yang saya nggak planning terjadi gitu kan. Jadi pelayanan saya lagi tambah ini ya, tambah semangat mau gitu. Tuhan udah memberi begitu, Dia aja bersedia berkorban di salib. Kok saya untuk siapin waktu sekian untuk Tuhan aja saya nggak bisa gitu. Nah itu yang memacu saya. Saya berjanji Tuhan, saya akan ini. Itulah yang orang-orang bilang Tuhan sudah mencintai kita. Kenapa kita mesti mikir-mikir lagi gitu? Iya, mikir-mikir mencinta enggak mencinta enggak ya. Maju mundur mau kita gitu. Sudah dicintai dari awalnya itu ya, terus disertai ya. Tapi jadi mukjizat dong nih ya. Iya. Pengalaman syukur yang nggak pernah hilang dong dalam sejarah pengalaman Ibu ya. Itu semakin saya melayani, semakin Tuhan memberi saya terus dan memberkati ya. Ya, keluarga jadi terberkati. Semua kuliah anak-anak lancar. Kuliah anak-anak lancar. Anak senang dong, kaget gak? Anak-anak bilang, Mami, Dedi salah makan apa? Katanya mau gitu. Salah makan apa? Salah makan apa kok? Soalnya mereka tahu banget ya bapaknya tuh benar-benar ini bener. gitu. Tapi keluarganya gimana? Dari keluarga, dari keluarganya, nah ini dia mau. Waktu mertua cowok meninggal, dia minta saya juga nggak percaya. Susan, ajarin papa doa gimana, biasa kamu begini-gini gimana katanya. Ternyata minta diajarin atas nama Bapa dan Putra. Itu dari keluarganya itu. Dari keluarganya. Opa gitu ya. Terus dia dibilang sampai mertua perempuan bilang salah kali ini orang lantur kali ya sakit ya. Tapi ternyata dia minta. Akhirnya kita doain bersama, besokannya dia meninggal. Nah, sekarang ya kebetulan semua masuk tapi ke Kristen ya, tapi tidak apa-apa, pikirkan semua ke Tuhan Yesus. Penting percaya gitu. Sama Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi bagus itu, jadi sudah ada kerinduan untuk mengenal Yesus. Benar. Begitu atas nama Bapa. Beberapa hari kemudian besok paginya dia meninggal. Langsung meninggal ya, bagus itu namanya baptis kerinduan. Harus kita doain terus ya. Amin. Selamat Bu Susan. Makasih Mo. Pengalaman menggetarkan, mengharukan bagi saya, miracle ya. Ternyata diam-diam punya pengalaman yang sangat eksistensial. Itu Bu Susan. Sekarang kita lihat Bu Kristi. Gimana Bu, kalau Ibu punya pengalaman apa nih yang bisa diceritakan kepada netizen nih? Kalau pengalaman saya sih, saya cerita yang hari ini aja ya. Hari ini. Hari ini sih sebenarnya ulang tahun saya sama ulang tahun Diana itu berdekatan. Dia tanggal 25, saya 28. Jadi waktu itu si Diana bilang, mau nggak kita buat bareng-bareng aja? Atau lu pisah deh, lu di rumah kamu, saya di rumah saya. Saya bilang, nggak usah lah, kamu aja. Tapi tanggal berapa itu saya lupa. Saya ada kepikiran, saya nggak usah buat acara-acara, memang nggak usah di rumah atau apa. Tapi saya pengennya, maksudnya makan-makan, buat romo, suster, brother gitu loh. Nggak sampai berapa lama si Diana telepon saya, Chris, you mau nggak buat misa di ulang tahun kamu? Hah, mau, saya mau. Baru kepikir aja, sudah langsung ditanya. Dia bilang, sama Romo Rudi. Hah, mau, itu Romo kesukaan saya lagi. Favorit. Favorit ya. Iya gitu ya. Mau. Nah, di situ aku juga bingung kenapa kebanyakan apa yang saya pikirkan itu langsung bisa ada. Langsung terencana. Makanya saya bilang Tuhan itu selalu sayang sekali sama saya. Walaupun kadang-kadang saya suka sekali berbuat salah, berbuat apa gitu. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Semenjak saya menginjakkan kaki saya, yang saya langsung jatuh cinta itu, di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Baru masuk gereja, itu masih muda loh. Udah jatuh cinta. Udah jatuh cinta. Meskipun tertahan-tahan tadi ya. Itu bisa sering mimpi Tuhan datang panggil saya ke ini, ke itu gitu loh. Mimpi selalu. Kok saya udah lama, walaupun saya belum dibaptis, tapi dulu saya sering ke gereja pagi. Setiap hari. Walaupun belum dibaptis sudah mimpi-mimpi Tuhan Yesus ya. Lama-lama kok saya nggak ke gereja bisa ada Tuhan datang. Maksudnya seakan-akan saya kok kejauh gitu loh. Absen tuh. Kok nggak ada kamu, kemana itu?
Padahal belum Katolik ya? Belum. Tapi memang pertama udah jatuh cinta, Romo. Udah jatuh Itu yang cinta, paling ya. penting ya, Oh, jatuh ya, good, cinta good. pandangan pertama. Betul. Aduh, ini mengenang masa-masa awalnya adalah pandangan pertama. Lama-lama pengen nikah. Ya kan? Iya. Ya, good ya. Oh, Nah, dari terus, situ ya. Terus habis itu ke acara yang ini ya. Saya tuh orangnya agak Acara apa sih ini? acara ulang tahun saya. Oh, hari ini ulang Syukuran. tahun. Syukuran, Romo. Akhirnya kita jadi misa tuh ya, berbarengan ya. Betul, Romo. Ada Diana, ada Betul. Sisi, Iya, ada makanya. anaknya Silvi tadi. Betul, saya juga Gabung, bersyukur misa. juga, Romo. Itu Cik Silvi itu adalah wali baptis saya. Oh. Nah, semua ini juga lucu loh, Romo. Nah, Sepertinya sudah diatur gitu loh. iya, rencana Tuhan. Betul. Waktu itu saya mau cari wali baptis, udah pilih-pilih begitu banyak. Udah sampai waktunya, saya kepikiran sama Cik Silvi. Karena saya pikir dia pintar berdoa. Mana tahu dia jadi wali baptis saya, dia bisa Gitu. menuntun saya gitu loh. Karena saya memang sudah niat banget mau ikut Yesus. Jadi harus cari orang yang bisa menuntun saya. Betul. Saya tanya dia, masih takut, Cik, mau nggak jadi wali baptis saya? Tanggal berapa? Oh, boleh. Iya. Loh, saya langsung kaget. Makanya saya bilang Tuhan tuh selalu sayang banget sama saya gitu. Hari ini juga bisa terselenggara acara ini. Saya tuh orangnya agak tomboy, Romo. Jadi pekerjaan rumah saya nggak bisa. Saya nggak bisa urus rumah punya. Oh, Saya terus? biasanya di luar. Oh, yang ngurus siapa terus? Jadi kalau pekerja rumah tangga enggak, situ buat tenda. Untung ada Diana Iya. yang super Iya. sibuk gitu ya. Iya. Ini semua Dia dia seperti Marta bisa, seperti Maria juga bisa. ada Pokoknya Sus. bionic woman lah. Oh gitu ya. Jadi teman-teman saya juga sangat bersyukur ya bisa ada di komunitas sama teman-teman ini. Emang biasanya ibu tuh ulang tahun nggak dirayain? Nggak pernah. Nggak pernah. Dari Dari kecil gitu. kecil. Jadi sesuatu yang sangat wah banget ya. Jadi sampai ini baru pertama dong ini. Iya, tadi Sungguh, malam aku sungguh. nggak bisa tidur, Romo. Oh, nggak bisa tidur. Maksudnya kenapa tuh? Sampai jam 12 aku masih nggak tahu takut, senang atau apa bercampur gitu loh, sampai saya grogi banget Oh, gitu gitu loh. ya? Sampai di sini aja aku juga grogi. Saya bilang saya mau kerjain apa nih? Saya nggak ngerti, Dia benar-benar sampai saya nggak ngerti. besok kemarin juga masih nanya-nanya mau saya harus gimana. Pokoknya diem aja deh, nanti ada yang atur. Iya Itu betul. loh, saya Ya. sungguh-sungguh sangat bersyukur, Romo. Oh. Ini akan menjadi momen yang sangat indah di Ya, dalam hidup saya. Mau betul. potong kue juga aku Bingung ya. Salah potong apa enggak ya? Apalagi itu kue tadi buatan temennya juga kan. Luar biasa ya. Makanya teman-teman itu sangat baik sama saya. Dan ini lengkap loh tadi ya. Lengkap. Udah ada misa, Iya, ada adorasi juga. betul. Terus ada Romo. frater-fraternya terkabulin semua ya itu ya. Komplit. Kita makan Saya bersama. Saya cuma bisa bilang Tuhan, aku tidak tahu harus ngomong apa. Saya juga nggak begitu pintar doa. Iya. Yang saya doa cuma setiap hari, Tuhan terjadilah menurut kehendak-Mu. Kehendakmu. Itu aja. Dan Itu seperti Maria, fiat voluntas tua, whatever will be iya. ya kan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. kehendakmu. Jadi saya hanya bisa bilang Tuhan, saya nggak tahu harus berkata apa. Tuhan tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Saya nggak bisa mengucapkan terima kasih aja. Itu aja. Tapi yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan ya. Setiap apa yang saya ketemu itu saya merasa itu adalah rencana Tuhan, Romo. Bagus. Pertemuan juga kadang-kadang juga mungkin itu kita harus pintar apa itu Mengungkapkan. memilih gitu loh. Gitu loh. Hmm. Tapi kalau kita nggak bisa memilih, kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Amin. Itu aja, Romo. Luar biasa ya. Padahal ibu kan baru baptis 3 tahun ya kayaknya. Betul. 3 tahun. 3 tahun. Gimana rasanya menjadi Katolik? Sungguh luar biasa. Apanya tuh? Sebelum saya menjadi Katolik sama setelah saya menjadi Katolik, saya merasa itu seperti langit dan bumi yang begitu jauh. Dulu saya melakukan apapun itu mengandalkan diri saya sendiri. Ya. Tidak ada kata tidak bisa buat saya. Apapun saya pasti bisa. Oh sih. Jadi saya tidak akan pernah bertanya sama orang karena saya merasa saya bisa. Bisa. Memang saya bisa. Mm-mm. Nah, setelah saya mengenal Tuhan dan saya dibaptis,
saya juga banyak belajar dari teman-teman, terutama Cik Sylvie ya. Yeah. Maksudnya dia bilang kita harus berserah sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Dan saya juga banyak melihat orang-orang yang kekurangan. Saya banyak juga melayani kayak anak-anak jalanan, tunanetra, LDD gitu. Ikutan ya. juga ya, Saya LDD. Bagus. Kita itu sudah begitu sempurna, apalagi yang kita mengeluh lagi. Tapi namanya manusia, Romo, kadang-kadang tidak puas. Ya betul, Romo. Begitu pengen kurang Romo. ya. Tapi sekarang puji Tuhan saat ini ya, saya benar-benar diberkati dan saya sungguh sangat bersyukur. Saya bisa mengikuti, maksudnya saya siap diproses sama Tuhan. Wih. Itu juga doa saya setiap hari, Tuhan saya siap untuk diproses. Ya. Terjadilah apa yang Tuhan mau gitu. Bukan jadi suster kan ya. Kalau bisa mau juga. Kalau bisa mau, saudara-saudara. Waduh, luar biasa. Tapi keren, bagus ya. Jadi hari ini hari penuh mukjizat ya. Iya Romo. Ya, terima kasih bisa banget. Di ulang tahun nih, ikut misa. Romonya favorit lagi gitu. Maksudnya di favoritnya dia. Saya jadi GR nih. Tapi baik Bapak Ibu, itulah pengalaman iman yang luar biasa yang buat saya menjadi sangat inspiring ya, menguatkan dari Bu Susan yang memohon dalam doa supaya satu atap, satu iman dalam penantian perjuangan 20 tahun ya Bu ya. Iya, 20 tahun. Akhirnya sejak dia merapat ke pelayanan, Tuhan merencanakan yang lebih semua indah dari yang tidak diduganya, dilancarkan semuanya. Keren, terima kasih Bu Susan. Apalagi dengan Bu Kristi juga ya, yang pengalamannya hari ini siap diproses. Harus jadi santai nih ya. Siap diproses melayani Tuhan ya. Termasuk tadi ya, action kita dari wujud iman kita ke bela rasa ya, orang kecil, LDD apa tadi, gelandangan ya, atau anak-anak pemulung. Anak pemulung. Ibu suka begitu, punya waktu juga untuk itu ya. Kapan aja itu? Itu waktu itu setiap minggu. Setiap minggu ya. Bersama teman-teman atau ada dari komunitas San Egidio. Oh, komunitas San Egidio di paroki. Saya biasa di Sunter Santo Lukas. Oh sih ya. Jadi bersama itu ya. Rutin dong tuh. Sekarang ini kan lagi nggak bisa. Oh ya, kalau lagi pandemik lagi. Biasa kita setiap minggu. Setiap minggu ya. Wah, luar biasa. Jadi tetap semangat dong ya. Amin. Karena ingat tuh tadi ya, jatuh cinta sama Yesus. Pertama kali. Pertama kali ku jatuh hati. Kayak lagu lama aja sih. Baik, saudara-saudara terkasih, inilah kesaksian sangat inspiratif. Semoga meneguhkan Anda dan saya sebagaimana pengalaman mereka menjadi master of story, kisah-kisah kehidupan. Menutup perjumpaan kita, ada pesan yang bisa disampaikan 1-2 kalimat. Paling kalau dari saya, kalau ada teman-teman atau saudara-saudara atau apa yang merasa doa saya kok berdoa tapi tidak dikabulkan gitu, jadi putus asa atau apa, jangan pernah putus asa. Tuhan pasti memberi dan sesuai dengan waktu yang Dia inginkan. Waktu Tuhan yang terbaik ya. Iya, benar. Iya, baik, terima kasih. Bu Kristi ada pesan? Kalau saya, teman-teman yang tidak bisa berdoa dengan mengucap kata-kata yang panjang atau apa, yang kurang bisa berdoa, jangan takut. Kita hanya perlu bilang, terjadilah menurut kehendak-Mu. Semuanya akan diberikan pada Tuhan. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Wah, udah kayak Maria ya. Maria hidup di zaman sekarang nih. Saya ketemu orang kudus ini ya. Supaya saya semakin dikuduskan. Baik, Bu Susan sekali lagi terima kasih. Bu Kristi terima kasih ya. Bapak Ibu sudah terkasih. Semoga kesaksian ini meneguhkan Anda dan saya. Akhirnya makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching guys. Pojok Don't forget to like, share, and subscribe. Iman.
Joki